Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya aku mau mengucapkan turut prihatin atas musibah yang terjadi belakangan ini, banjir yang melanda kita teman-teman, karena cuaca memang kurang bersahabat ya teman-teman ya. Semoga saja semua dalam keadaan pulih, khususnya di Bekasi ini teman-teman. Aku sendiri yang berdomisili di Pondok Gede, dimana di sekitar kami mulai dari Jati Bening, kemudian Ratna, Galaksi yang memang sedang terkena musibah banjir. Senantiasa teman-teman semua diberikan kemudahan, diberikan kesabaran dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Mudah-mudahan saya sendiri yakin dan percaya habis gelap terbitlah terang. Artinya nggak ada segala sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh manusia, semua ditetapkan oleh Tuhan, dan kita sendiri jalankan dengan sepenuh hati, ikhlas, sehingga segalanya yang telah terjadi semakin membawa keberkahan untuk kita semua, menjadi sebuah pengalaman dan semakin menjadi pribadi yang kuat ke depannya. Gitu teman-teman. Jadi hari ini teman-teman aku mau menjelaskan sedikit tips buat teman-teman yang mau berbudidaya cabai, khususnya budidaya cabai di dalam polybag ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman harus siapkan adalah tentunya teman-teman mesti coba lihat-lihat dulu referensi-referensi bagaimana tentang petani-petani yang sudah menanam cabai di lahan. Kemudian teman-teman lihat bagaimana perkembangan. Ini di sini sudah mulai hujan deras lagi teman-teman. Maaf kalau soundnya kurang terdengar. Jadi aku ulangi teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus melihat bagaimana banyak referensi dari media sosial. Teman-teman lihat petani-petani yang memang bergelut di dalam bidang cabai. Di situ teman-teman bisa lihat bagaimana varietas yang mereka tanam. Artinya yang pertama adalah jenis varietas cabai yang teman-teman harus perhatikan. Nah, apa saja kriteria yang mesti teman-teman lihat? Yang mesti teman-teman lihat adalah varietas di mana bukan hanya sekedar besar, bukan hanya sekedar merah, bukan hanya sekedar bagus dilihat, tetapi adalah ketahanan terhadap sebuah penyakit. Dan yang kedua, ketika teman-teman mau bertanam di polybag, otomatis teman-teman juga harus melihat tipe varietas tersebut adalah yang berjenis pendek atau berjenis memang tinggi. Artinya, yang kita perlukan dalam budidaya cabai dalam polybag itu adalah varietas cabai yang memang dia tumbuhnya pendek namun lebat. Karena itu akan sangat membantu kita ketika nanti pembentukan cabang. Nah, dari varietas tersebut kita sudah lihat dan kita sudah pahami. Kemudian kita perlu juga untuk memahami media tanamnya untuk budidaya cabai dalam polybag. Yang pertama teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini, untuk media tanam cabai dalam polybag, ini yang atasnya aku tutup dengan layer skam mentah, dan untuk bawahnya itu aku berikan campuran dengan perbandingan 4 sekam mentah dicampur dengan 1 tanah dicampur dengan 1 kompos. Untuk di saat seperti ini, di musim hujan seperti ini,
Pemilihan media tersebut adalah media yang sangat cocok. Kenapa? Karena cabai itu membutuhkan media yang poros, sehingga ketika di luar seperti ini, air hujan seperti ini nih langsung turun ke bawah teman-teman. Jadi langsung mengalir dengan baik. Dan yang kedua, dengan tidak memakai kotoran hewan itu tidak akan menambah istilahnya peluang untuk jamur tumbuh teman-teman gitu. Nah, untuk layar atasnya sengaja aku berikan sekam mentah lagi agar kiranya memang dapat menyerap panas teman-teman, sehingga bagian bawahnya tuh akan lebih terjaga untuk kelembabannya. Karena ini benar-benar hujan kan, otomatis ketika ada matahari itu benar-benar akan langsung terik. Namun nanti tiba-tiba bisa lagi hujan lagi gitu. Jadi kita perlu menjaga itu agar dapat menyerap panas sehingga kelembapan terjaga, dan otomatis media yang bawah itu akan netral untuk pH-nya. Jadi tidak terlalu asam ya teman-teman. Dan salah satu juga untuk antisipasi jika benar-benar hujannya tuh sampai deras sekali gitu. Jadi kita aman teman-teman. Kalau teman-teman memakai perbandingan tanah yang banyak, kompos yang banyak, sementara skamnya sedikit, itu alhasil kemungkinan akan padat teman-teman. Nah, berikutnya adalah teman-teman harus perhatikan mengenai wadah. Jadi teman-teman, polybag ukuran berapa yang cocok untuk cabai kita. Jadi di dalam polybag, cabai bisa berkembang itu di polybag 35 sampai 40. Tapi idealnya adalah polybag 40 yang teman-teman gunakan sampai panen. Itu bisa sampai panen teman-teman di polybag 40. Nah, setelah itu kita sudah tahu wadahnya, kita sudah tahu media tanamnya, kemudian kita juga sudah tahu jenis varietasnya, adalah kemudian kita coba mulai menyemai biji cabai tersebut. Sambil menunggu mereka tumbuh, kita bisa untuk mempersiapkan media tanamnya dengan wadah polybag yang sudah kita siapkan. Kita campur keseluruhan dan kita bisa seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini hanya sebagai gambaran teman-teman. Jadi ketika melakukan penyemaian, teman-teman sudah harus menyiapkan media. Jadi ketika nanti cabai sudah siap untuk pindah tanam di usianya sekitar kurang lebih 8 sampai 10 daun, media itu udah siap, media itu sudah matang, sehingga kita bisa langsung menanam di media tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah lanjut pindah tanam, ada lagi yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita perlu untuk melakukan pemupukan lanjutan. Jadi di awal pertama, teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia. Teman-teman bisa pakai NPK. Jadi untuk NPK sendiri, teman-teman nanti larutkan di air, kurang lebih takarannya adalah sekitar 2 sampai 4 gram per liter air, teman-teman. Jadi itu untuk pemupukan pertama diberikan di 1 minggu pertama. Nah, di minggu kedua, teman-teman masih boleh untuk berikan NPK tersebut sampai nanti di usia 1 bulan. Nah, ketika masuk masa umur 1 bulan, teman-teman bisa menambahkan NPK, teman-teman campur dengan boron dengan takaran yang sama sesuai dengan dosis yang tadi saya sebutkan di NPK. Jadi 2 gram per liter air. Kemudian teman-teman itu bisa teman-teman gabung dan teman-teman kocor ke cabai teman-teman. Nah, kemudian karena itu sudah memasuki masa-masa vegetatif, teman-teman bisa
menambahkan lagi NPK, kemudian tambahkan lagi boron, kemudian tambahkan lagi MKP dengan dosis dan takaran yang sama. Nah, itu untuk dengan penggunaan pupuk kimia. Dan misalkan kalau teman-teman mau yang secara organik, baik, saya sedikit jelaskan untuk yang pemupukan organik, teman-teman bisa pakai di usia 0 sampai 1 bulan. Teman-teman bisa pakai dosis 2 tutup botol untuk pupuk organik cair per 1 liter. Itu teman-teman langsung siram aja. Nah, di 1 bulan berikutnya hingga 2 bulan itu teman-teman bisa gandakan dosisnya jadi 4 tutup botol per 1 liter air. Jadi kalau POC itu hanya kita gandakan saja dosisnya. Kalau untuk di kimia tidak ya, tidak seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah masa pembungaan, yang penting konsistensi dalam pemakaian tersebut. Nah, jangan lupa untuk menghindari hama. Ketika masa-masa usia 1 bulan itu sangat rawan sekali daun ini keriting. Nah, ketika daun itu sudah keriting, itu adalah menurut saya susah deh, jangan sampai teman-teman mendapatkan daun keriting, tapi masih tetap bisa diatasi sih dengan pemotongan dan nanti penyemprotan pestisida lanjutan. Nah, namun kita baiknya adalah mencegah. Jadi bagaimana untuk mencegahnya adalah yang pertama, ketika teman-teman pakai kimia, teman-teman bisa semprotkan yang bersifat mengandung abamectin. Nah, di abamectin itu teman-teman bisa dapatkan misalkan seperti di Demolis. Nah, dan yang lain-lain, masih banyak teman-teman yang mengandung abamectin. Nah, itu untuk yang kimia ya teman-teman. Untuk takarannya sendiri, dosisnya sendiri, teman-teman bisa nanti baca di labelnya itu teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk yang organik, teman-teman gimana? Teman-teman bisa pakai pestisida nabati. Nah, frekuensinya adalah kurang lebih hampir sama dengan pola pemupukan. Artinya bisa seminggu sekali teman-teman itu spray, ataupun teman-teman bisa pakai dosis misalkan 10 hari sekali gitu. Jadi interval waktu 10 hari sekali juga masih oke. Namun tergantung dari kondisi tanaman teman-teman karena akan berbeda gitu. Jadi yang patut kita perhatikan adalah iklim saya bukan iklim ya, artinya kondisi di tempat saya, kondisi cuaca di tempat Anda itu kemungkinan akan berbeda. Jadi di situ akan ada sedikit perbedaan juga dalam segi penanganan. Namun kurang lebih prinsipnya adalah seperti itu. Jadi kita perlu kontrol, kita perlu konsistensi sehingga tanaman kita terjaga dan kita mengenal lebih jauh karakter tanaman kita. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi ketika kita sudah mengenali itu semua, niscaya ketika teman-teman nanti, ini adalah contoh yang di tanah ya teman-teman ya, dan yang di sana tadi adalah contoh yang di polybag. Jadi ketika teman-teman nanti sudah memulai, teman-teman akan lebih mengenal lagi karakternya seperti apa dan bagaimana penanganannya, sehingga itu adalah yang menjadi kunci teman-teman. Jadi pengalaman adalah benar-benar guru paling yang terbaik gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman paling yang bisa aku share ke teman-teman, bagaimana kita berbudidaya cabai dalam polybag. Dan teman-teman bisa bayangkan satu polybag ini bisa menghasilkan kurang lebih ketika dia sudah anggap saja nih, ini adalah usia umur 5 bulan, ini adalah usia umur 3 bulan, yang di sana ini adalah usia umur kurang lebih sekitar 7 bulan ke atas. Nah, jadi di saat masa di usia 3 bulan, teman-teman udah bisa dapat kurang lebih sekitar 200 sampai 250 gram per kali panen. Nah, itu tinggal nanti teman-teman evaluasi lagi kira-kira yang saat ini sudah bagus belum ya pola pemupukan saya, pola pemupukan kita.
apa yang sudah kita terapkan, penyiramannya bagaimana. Jadi untuk penyiraman sih kita tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman. Jadi yang penting jangan sampai kekurangan air, jangan sampai kelebihan air. Jadi yang sedang-sedang saja, yang pas-pas saja. Dari situ kita nanti dapat mengevaluasi bagaimana nanti tumbuh kembang dari cabai kita. Gitu, makasih teman-teman. Kiranya bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bantu bumi untuk bertahan, ataupun bantu bumi akan semakin baik lagi ke depannya. Dan kita sendiri akan meregenerasi, cucu-cucu kita masih bisa untuk menghirup udara segar dengan apa yang memang kita tanam saat ini. Makasih banyak teman-teman. Salam hijau, salam sehat, salam bahagia. Thank you ya.